Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Pratiwi Agustiani, mahasiswi PSPA Angkatan 34 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang sedang melaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotik NHBJ. Baik, di sini saya akan memberikan informasi mengenai penyakit diare, cara penanganan dan pencegahannya. Diare adalah keadaan meningkatnya frekuensi buang air besar atau BAB lebih dari 3 kali dalam sehari. Tanda dan gejala diare itu sendiri, yang pertama, feses atau tinjanya itu cair dan lembek, perut terasa melilit, mual dan muntah, kemudian terasa haus terus-menerus, menurunnya nafsu makan, demam, dan sampai terjadinya dehidrasi. Tanda-tanda dari dehidrasi itu sendiri adalah mulut terasa kering, haus yang terus-menerus, kemudian jumlah pembuangan urin menurun, serta mengantuk dan mudah lelah. Nah, penyebab dari diare itu sendiri, yang pertama bisa dari virus, bakteri, parasit. Kemudian makan makanan yang pedas, keracunan makanan, serta keadaan psikologis seseorang tersebut seperti stres. Cara penanganan diare kita bisa lakukan di rumah dalam keadaan tertentu ya, seperti misalkan fesesnya itu tidak disertai dengan darah dan diare tidak disertai dengan demam dengan suhu di atas derajat 38,5 derajat Celcius ya. Nah, penanganannya itu sendiri, yang pertama menjaga asupan cairan seperti meminum oralit, dan untuk oralit kita bisa membuatnya sendiri di rumah dengan cara siapkan 1 liter air putih, kemudian ditambah dengan setengah sendok garam, lalu ditambahkan 6 sendok gula. Nah, misalkan diarenya itu disertai dengan mual dan muntah, tetap berikan oralit sedikit demi sedikit tapi banyak ya. Tujuannya itu supaya kita tidak mengalami dehidrasi yang disebabkan oleh diare. Dan yang kedua, kita bisa memberikan obat zinc, digunakan selama 10 hari. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang ketiga, bisa diberikan makanan yang mengandung probiotik seperti oat dan yogurt. Tujuan dari pemberian probiotik untuk mencegah keparahan dari diarenya tersebut. Cara pencegahan diare itu sendiri, yang pertama kita harus mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang kedua menghindari makanan-makanan yang pedas. Yang ketiga, jaga kehigienisan makanan dari hinggapan lalat ataupun serangga yang lainnya. Dan yang keempat, selalu rajin berolahraga serta menghindari stres. Kita harus segera konsultasikan ke dokter apabila yang pertama, diarenya tidak kunjung sembuh dan bertambah buruk berlangsung selama 7-10 hari. Yang kedua, disertai demam dengan suhu di atas 38,5 derajat Celcius, dan yang terakhir terdapat darah pada tinja atau fesesnya. Jika kita telah mengalami gejala-gejala seperti tersebut, segera konsultasikan ke dokter ya, karena kemungkinan saluran pencernaan kita sudah terinfeksi oleh bakteri. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.